menurut saya bahwa pengesahan rancangan undang-undang tentang KUHP itu menjadi undang-undang, menurut saya sudah memenuhi semua persyaratan mengenai pembentukan satu undang-undang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai dengan pengesahan dan pengesahan kemarin. Oke, kembali lagi bersama saya Itodaman dalam program podcast Katong Bercerita. Hari ini kita akan mengulas kembali terkait bagaimana pendapat masyarakat terkait RKUHP yang sudah disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Hari ini kita akan membahas terkait ini bagaimana pendapat akademisi. Telah kita hadirkan pembicara yang berkompeten, Bapak Ratu Uju. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi adik. Oke, Bapak, kami dari Katong Bercerita ingin berdiskusi dengan Bapak. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak terkait RKUHP yang sudah disahkan menjadi undang-undang? Apakah pemerintah dalam hari ini DPR sudah memenuhi persyaratan pembentukan sebuah undang-undang? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pembentukan suatu undang-undang. Ya, pembentukan suatu undang-undang itu dimulai dari tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini diwujudkan dalam pembuatan apa yang dikenal dengan program legislasi nasional. Dalam program legislasi nasional itu berisi rancangan undang-undang yang menjadi prioritas pemerintah untuk dikerjakan. Ya. Tetapi dalam praktek semua yang diprogramkan dalam prolegnas itu tidak menjadi kewajiban yang mutlak. Artinya bahwa pemerintah kalau ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat umum, maka rancangan undang-undang di luar prolegnas itu bisa diproses lebih dahulu. Nah, mengenai rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, itu prosesnya sudah lama, perencanaannya sudah lama. Iya, betul. Ya, sudah lama. Oleh karena itu, menurut saya bahwa pengesahan rancangan undang-undang tentang KUHP itu menjadi undang-undang, menurut saya sudah memenuhi semua persyaratan mengenai pembentukan satu undang-undang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai dengan pengesahan dan pengesahan kemarin. Ya. Baik, Bapak, mungkin kita kembangkan berkaitan dengan itu, melihat banyak pro dan kontra terkait RKUHP ini, apakah menurut Bapak keputusan dari pemerintah untuk mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang, apakah sudah betul atau perlu adanya lagi diskusi yang lebih lanjut? Bagaimana menurut Bapak? Ya, memang ya, karena ya masyarakat itu dari segi pandangan pendapatnya beraneka ragam ya. Jadi pasti di dalam satu masyarakat atau satu negara itu pasti ada pendapat yang berbeda. Ya, berbeda berkaitan dengan rancangan undang-undang tentang KUHP itu. Ada yang mengatakan harus didiskusi ulang, tapi ada yang mengatakan juga setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh DPR bersama pemerintah. Ya, jadi menurut saya dalam setiap negara itu pasti pendapat masyarakat tidak akan jadi satu ya, pasti berbeda-beda. Karena itu negara ya tidak mungkin mengakomodasi semua pendapat masyarakat. Karena itu apa yang dilakukan oleh negara itu ya menurut saya sudah bisa diterima. Karena tidak semua masyarakat itu bisa diakomodasi pendapatnya oleh pemerintah. Kalau pemerintah masih menunggu itu berarti proses pembentukan undang-undang tentang KUHP itu tidak akan selesai.
bahkan ada berita kemarin Bapak bahwa pada hari pengesahan undang-undang itu masih ada aliansi yang melaksanakan demonstran di Iya. luar ini. Ya, itu kan artinya pendapat masyarakat mengenai satu hal itu kan pasti berbeda. Yang tidak setuju pasti mereka demo. Tapi perlu kita ketahui bahwa hukum dasar kita, undang-undang dasar kita telah menyiapkan celah hukum untuk diberikan kesempatan kepada masyarakat. Kalau tidak setuju dengan undang-undang yang disahkan, gunakan mekanisme hukum dengan mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kira-kira karena ada banyak pertanyaan, apa sih yang menjadi perbedaan antara KUHP yang baru dengan KUHP yang lama? Ya. Sepengetahuan saya ini orang hukum tata negara ya. Jadi saya belum mempelajari secara utuh rancangan undang-undang tentang KUHP itu. Tapi mendengar dari berita-berita di media sosial bahwa hal yang baru salah satunya adalah berkaitan dengan ya kumpul kebo atau dua orang manusia yang mempunyai anak tanpa pernikahan yang sah. Itu dianggap sebagai satu tindak pidana. Karena itu mereka dapat dipidana ya. Tapi tindak pidana kumpul kebo ini adalah tindak pidana aduan, sehingga proses hukumnya bisa dilaksanakan kalau ada pengaduan dari masyarakat, terutama pasti dari orang yang dirugikan ya. Itu yang baru menurut saya, salah satunya ya. Terkait penerapan hukuman mati ini, apakah benar seorang terpidana mati jika menjalani hukuman selama 10 tahun dan dia berkelakuan baik akan mengurangi masa kurungannya menjadi penjara seumur hidup? Kira-kira kan dalam pasal itu kan persyaratan diberikan hukuman mati itu dia diberikan hukuman percobaan selama 10 tahun, dan apabila selama 10 tahun itu terpidana merubah sikap atau merubah diri dalam arti berkelakuan baik, hukuman mati itu yang sebenarnya dilimpahkan kepadanya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup. Iya, kalau menurut saya ya, orang HTN saya, kalau ya putusan hakim sudah menentukan hukum mati, meskipun dia berkelakuan baik, tak karena hukuman mati, maka menurut saya tidak bisa diberikan pengurangan hukuman, kecuali hukuman seumur hidup. Ya, kalau hukuman mati ya harus dilaksanakan, jangan dilakukan pengurangan hukuman lagi karena dia berkelakuan baik. Ini menurut pendapat saya. Dia rumusanya itu diubah. Ya? Dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Iya, itu menurut saya itu tidak bisa seperti itu. Tapi dalam praktek ya bisa saja dilakukan itu ya. Kalau dia berkelakuan baik ya. Tapi menurut saya karena hukuman mati, menurut saya tidak bisa diberikan pengurangan hukuman lagi menjadi seumur hidup. Kecuali hukuman seumur hidup lalu berkelakuan baik, dia bisa diberikan pengurangan hukuman menjadi 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya ke bawah. Itu menurut saya ya. Kalau masa percobaan yang diberikan untuk hukuman mati ini Bapak, karena kemarin saya pernah wawancara dengan teman-teman mahasiswa, mereka bilang kalau misalkan ada percobaan 10 tahun, berarti kesimpulannya itu kesepakatan atau akhir dari keputusan itu, keputusannya itu ada di tangan terpidana. Karena kalau dia merasa ingin bebas dari hukuman mati, tinggal dia merubah dirinya saja. Itu pendapat dari mahasiswa kemarin. Kira-kira bagaimana? Menurut saya tidak seperti itu. Karena putusan pengadilan itu bukan merupakan keputusan, tapi putusan ya. Keputusan dengan putusan itu berbeda. Kalau keputusan itu adalah masih dalam satu proses yang belum selesai. Sedangkan putusan itu prosesnya sudah selesai.
Sehingga menurut saya tidak bisa diberikan pengurangan hukuman kalau sudah putusan hakimnya sudah menjatuhkan hukuman mati. Jadi ya, kita lihat dari pemahaman tentang pengertian keputusan dan putusan. Putusan hakim itu bahwa proses penyelesaian perkara itu telah selesai, ya, tidak ada dalam tahap itu, ya, telah selesai. Jadi misalnya di pengadilan negeri telah selesai itu. Kalau dia masih menggunakan upaya hukum, maka dia dimulai lagi prosesnya di pengadilan tinggi. Kemudian putusan pengadilan tinggi mengenai banding yang dia ajukan, maka pengadilan tinggi akan menjatuhkan putusan, bukan keputusan. Putusan itu artinya proses penyelesaian sengketa itu di tingkat pengadilan tinggi telah selesai. Begitu seterusnya. Jadi kalau ada yang pandangan bahwa ada hukuman percobaan, menurut saya itu keliru pemandangan. Putusan hakim tidak ada, sudah selesai, tidak ada percobaan lagi. Tapi dalam KUHP yang baru, Bapak, ya, dia menjelaskan seperti itu, bahwa sebelum diberikan hukuman mati kepada terdakwa ini, jadi dia diberikan kesempatan selama 10 tahun untuk bisa merubah diri. Apabila dalam berjalanan 10 tahun dia berkelakuan baik, maka hukuman mati itu tidak bisa diberikan kepadanya, atau tidak bisa dilanjutkan. Ya, dirubah dengan hukuman penjara seumur hidup. Iya. Jadi begini, ini kan hal yang mungkin yang baru, salah satu hal baru dalam KUHP yang baru, ya. Jadi ada dikasih masa percobaan. Kalau dia berkelakuan baik selama 10 tahun, maka hukumannya bisa dikurangi menjadi hukuman seumur hidup. Karena ini sudah menjadi suatu hal yang baru dan menjadi norma yang baru di dalam rancangan KUHP yang baru ini, maka menurut saya itu sudah menjadi norma hukum. Nanti kalau setelah diundangkan sudah mengikat kita semua, ya. Jadi kalau sudah ada rancangan itu, ya, di dalam KUHP itu, ya, itu menjadi hukum bagi kita semua, ya. Nah, kalau tidak setuju dengan itu, kita bisa menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh hukum dasar kita, oleh undang-undang dasar kita, yaitu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi sepanjang sudah ditetapkan oleh DPR kan wakil kita, ya. Jadi artinya mereka mengambil keputusan itu sudah mewakili rakyat secara keseluruhan. Walaupun ada rakyat yang, walaupun ada yang tidak setuju, kan dalam demokrasi ini suara yang mayoritas itu yang dimenangkan, ya. Saya yakin tidak semua masyarakat Indonesia ya demon, ya, untuk menolak itu. Hanya beberapa kelompok saja, ya. Oke, baik. Bapak, selain hukuman mati ada satu pasal yang cukup menarik juga, yaitu pasal yang berkaitan tentang mengganggu ketenangan orang di malam hari, maka akan didenda dengan kategori 2, ya. 10 juta rupiah. Contoh mengganggu orang di malam hari yang dimaksud dalam rancangan ini itu seperti apa? Itu yang perlu diperjelas oleh perancang undang-undang. Iya. Apa kriteria yang mengganggu orang di malam hari itu? Kriteria yang seperti apa? Itu yang perlu diperjelas, ya. Iya. Saya sendiri belum baca rancangan undang-undang itu. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Tapi menurut saya kriteria yang mengganggu, ya, ketenangan orang di malam hari itu harus diperjelas. Iya. Mau apa saja kriterianya? Apakah misalnya anak-anak muda yang biasa main di jalan, ganggu orang menyanyi, minum mabok, teriak-teriak itu, apakah itu yang dimaksud yang mengganggu orang atau bagaimana? Harus ada kriteria yang jelas, ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas ya. pendapat Bapak terkait
RKUHP yang sudah menjadi undang-undang ini. Ya, Mungkin nanti akan ada diskusi lebih lanjutnya ya, apabila dalam berjalan podcast ini ada pertanyaan dari masyarakat terkait hasil diskusi kita pada hari ini. iya, iya. Terima kasih banyak Bapak. Oke, terima kasih. Selamat Iya, siang. salam sehat, Tuhan memberkati.